Jadi kalau kita sebut Panji Gumilang itu berkepribadian psikopat, dia bisa menutupi semua yang aslinya jahat, dikemas bagus, bahkan bukan hanya masyarakat biasa, pejabat, bahkan menteri-menteri. Penilaian saya sementara, Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur hierarki, ada regulasi, dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pimpinan. Bahkan kepatuhan tanpa reserve itu ciri-ciri komune. Misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 254 rekening, 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al-Zaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah jejak itu dari dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. 256 rekening itu apakah memang ada aliran-aliran dana mencurigakan yang sekarang banyak disebutkan terkait dengan pendanaan NII, kemudian NII KW 9 dan lain sebagainya. Apakah ada arah ke sana, Pak? Nanti saja itu, biar di dalam proses hukum. Ada laporan-laporan yang misalnya ya masalah dana, masalah pencaplokan lahan dan sebagainya itu semua kita olah, kita kaitkan dengan itu. Baik. Ada bantuan dari pemerintah, ada masukan dari macam-macam lah. Nanti biar pengadilan. Baik. Kalau itu pidananya pasti tidak bisa kita halangi, harus kita buka. Kalau laporannya itu dari 5 laporan tuh ya beragam, ada soal susila, ada soal keuangan, ada soal macam-macam lah ya. Kita sudah semua menjejak. Temuan baru Menko PMK, ternyata Al-Zaitun bukan ponpes biasa, tetapi sudah termasuk dalam komune. Benarkah komune yang terbentuk ini adalah NII? Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun adalah sebuah komune. Dijelaskan Menko PMK, komune merupakan sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Komune tersebut juga sudah memiliki struktur hierarki dan regulasi tersendiri, sehingga semua warga yang ada di Ponpes Al-Zaitun itu patuh pada pimpinannya, Panji Gumilang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ken Setiawan, yang tak gencar membongkar kebobrokan dari Ponpes Al-Zaitun. Ya, lagu Jangkuti betul. Jadi NII itu mengadopsi juga ajaran namanya Isa Bugis dan Lembaga Kerasulan. Jadi yang mengadopsi perpaduan beberapa agama menjadi satu, Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi nggak kaget kalau ada salam Yahudi, kalau ada pendeta ke sana, karena Panji Gumilang berusaha menutupi ideologi aslinya di NII, di Al-Zaitun, supaya nggak nampak. Yang nampak adalah toleransi, perdamaian. Mereka juga mengatakan karena negara Islam belum tegak di Indonesia, belum diwajibkan sholat. Ini bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Termasuk imam boleh perempuan, khotbah juga boleh perempuan. Dan itu salah satu jadi mengadopsi ajaran Isa Bugis. Jadi ajaran utamanya makar, mendirikan negara dalam negara, dikemas bagus, seolah-olah toleran, seolah-olah terbuka. Ini yang akhirnya orang bingung, seolah-olah ini kan nggak masuk akal, tapi ini yang hebatnya Panji Gumilang. Jadi kalau kita sebut Panji Gumilang itu berkepribadian psikopat, dia bisa menutupi semua yang aslinya jahat, dikemas bagus, bahkan bukan hanya masyarakat biasa, pejabat, bahkan menteri-menteri istana juga sempat terpengaruh kan, mendukung Al-Zaitun. Lah ini yang akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Dari temuan komune di dalam Al-Zaitun ini, Menko PMK Muhadjir Effendi mencontohkan komune-komune di negara lain, yang menunjukkan penyimpangan yang sangat ekstrim. Muhadjir juga memberikan contoh mengenai komune, salah satunya adalah berada di Amerika Serikat, sebuah komune yang melakukan pembunuhan massal. Kemudian di Jepang, juga pernah terjadi pelontaran gas sarin di kereta bawah tanah, yang banyak menelan korban jiwa. Ada dua urusan ya yang sekarang akan kita tangani. Yang pertama dari sisi hukum. Dari sisi hukum itu Bapak Wapres sudah
menginstruksikan kepada Menko Polhukam dan juga Menteri Agama untuk melakukan penyelidikan dan juga memperhatikan laporan-laporan dari masyarakat dan kalau tidak salah juga sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polri. Kemudian yang kedua dari sisi pendidikan, karena itu pondok pesantren gitu. Walaupun penilaian saya sementara Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur hierarki, ada regulasi, dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pimpinan. Bahkan kepatuhan tanpa reserve itu ciri-ciri komune gitu ya. Dan komune di beberapa negara menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang sangat ekstrem, misalnya di Waco di Amerika Serikat terjadi pembunuhan massal, gitu. Kemudian di Jepang telah terjadi yaitu pelontaran gas sarin di kereta bawah tanah ya. Itu adalah tanda-tanda komune yang ekstrim. Mudah-mudahan komune-komune yang ada di Indonesia ini termasuk Al-Zaitun tidak sampai sejauh itu gitu ya. Tapi di sana itu ada saya kira sudah tidak sekedar pondok pesantren. Namun di sana kan banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya, dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Agama, yang kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai Interim Menteri Agama karena Pak Menteri sedang melaksanakan haji, maka dalam waktu secepatnya akan saya koordinasikan. Mengingat negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, di mana komune di negara tersebut sampai melakukan kejahatan dan tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, Menko PMK berharap komune di Al-Zaitun ini tidak melakukan hal tersebut. Maka dari itu, Muhadjir juga mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan para santri di pondok pesantren Al-Zaitun bisa tetap belajar jika sewaktu-waktu ada penindakan hukum yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di lembaga pendidikan itu. Ada ribuan santri yang akan menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana supaya dipastikan bahwa belajar atau studi mereka terjamin, tidak mengalami gangguan berarti ketika ada penanganan di sisi hukum, katanya. Penanganan secara hukum akan dijalankan di bawah koordinasi Kemenko Polhukam bersama Polri.